Oke, balik lagi. Kali ini gue mau bahas tentang 3 distributor musik atau agregator website yang bisa kalian pakai untuk ngerilis karya kalian atau musik kalian ke platform digital dan aplikasi digital, ke Spotify, Apple Music, dan lain-lain ya, YouTube Music dan banyak. Ada 3 kali ini yang mau gue compare, yaitu Amuse ini yang kalian lihat di layar, kemudian ada DistroKid ini websitenya, dan ada SoundOn ini ya. Kenapa cuma 3 padahal sebenarnya kan banyak? Ya memang banyak sebenarnya, itu ada Roadnote, ada TuneCore, ada CD Baby, dan ada 1RPM, dan ada banyak macam-macam lagi website-website lain yang juga sama. Dia itu distributor, bisa dipakai untuk ngerilis karya atau lagu kalian. Tapi kenapa cuma 3? Karena dari sekian banyaknya itu yang gue pernah coba dan yang gue pernah pakai itu ya 3 ini, Amuse, DistroKid, dan SoundOn. Ini gue menjelasin dari perspektif gue ketika gue make ke tiga-tiganya ya. Sebenarnya kalau gue boleh bilang nggak ada yang plus ketiganya ya, jadi ada plus minusnya, jadi ada pro-nya dan ada cons-nya juga, jadi nggak semuanya di antara ketiga ini ada minusnya, yang masing-masing itu minusnya itu berbeda-beda dan plusnya juga ada. Oh ya, sama ada satu distributor lagi, Sounddrop, yang gue pakai. Tapi Sounddrop itu nggak gue masukin di sini karena gue udah buat satu video khusus ya buat Sounddrop itu, dan itu panjang, dan Sounddrop itu khusus untuk cover lagu ya. Dan di sini 3 distributor ini itu untuk lebih fokusnya untuk karya atau lagu original ya, yang ciptaan kalian sendiri, bukan cover. Kita mulai aja langsung karena gue nggak mau video ini panjang-panjang ya. Kita pertama mulai aja langsung dari Amuse. Oke, Amuse ini dari websitenya sendiri. Jadi dia tadinya itu ada plan yang gratis. Plan gratisnya dia itu udah dihapus sejak tahun lalu ya. Jadi sekarang cuma ada Boost dan Pro ini. Dan di sini harganya ditulisannya per bulan, tapi kalian gak bisa langganan itu per bulan. Kalian bisanya langganan itu annual ya, atau per tahun ya. Sama DistroKid juga. Dan di antara ketiga ini yang gratis itu cuma SoundOn. Oke, gue bahas SoundOn-nya nanti. Pertama kita balik lagi dulu ke Amuse ya. Oke, kita bisa lihat di sini ya. Di sini ini adalah paket yang ditawarin pihak Amuse. Jadi ada Boost dan Pro. Gue jelasin singkat aja dan cepat ya. Dan Boost ini dan Pro ini sebenarnya nggak jauh beda. Jadi Boost ini unlimited release, kalian juga dapat 100% royaltinya ya. Ini poin plusnya ya, karena di antara ketiganya ini ada satu yang enggak 100% ya. Nanti gue bahas itu. Kemudian schedule your release date, kalian bisa ngatur kapan kalian mau rilis, jadi bisa di schedulein. Sedangkan yang pro nya ini semuanya yang ada di Boost, berarti yang tadi itu ya, unlimited release. Dan yang pro ini release music for multiple artist. Multiple artist itu artinya kalian bisa rilis pakai nama artis yang berbeda. Misalnya kalian itu bukan sebuah band atau performer, tapi kalian itu produsernya ya. Jadi kalian nyaungin beberapa artis lah atau band lah. Jadi yang pro ini harusnya ya, bukan yang Boost. Kalau Boost ini dia terbatasnya cuman bisa satu aja, satu nama artis atau satu nama band, satu nama musisi ya. Tapi kalau kalian duo juga, kalau kalian mainnya di grup gitu ya, Boost ini. Dan yang pro ini dia bisa custom label name. Custom label name itu yang kalau kalian rilis itu biasanya kelihatan itunya ya, record labelnya atau nama recordingnya itu bisa kalian custom. Sebenarnya ini fitur yang gratis sih. Kalau di Sounddrop itu fitur ini gratis ya, custom label name ini. Dan di SoundOn juga fitur itu gratis sih, custom label name. Intinya kalau kalian itu produser dan kalian naungin beberapa artis, itu kalian milihnya yang pro. Tapi kalau kalian cuman mau pakai satu slot atau satu nama artis doang ya, yang Boost aja cukup. Dan gua juga langganan yang Boost kali ini ya. Di sini ditulis unlimited release to major DSP. DSP itu digital service provider ya. Jadi Spotify, YouTube Music, Apple Music itu mereka nyebutnya DSP ini. Terus unlimited release to social and discovery. Ini tuh maksudnya lagu kita dirilis juga ke Instagram, TikTok, Facebook, dan yang sosial media yang ngerilis lagu juga gitu. Yang kalau kalian tahu kan zaman sekarang
sekarang itu kalian bisa ngepost lagu di story atau ditaruh diselipin di video gitu kan, ditambahin audio. Nah itu dia yang ini nih, karena di antara ketiga ini ada satu yang kalian harus bayar ekstra untuk mau rilis ke sosial ya. Tapi di Amus ini itu gratis kalau kalian berlangganan salah satu di antara keduanya ya. Ini udah centang ya. Kemudian schedule your own release date. Ini yang tadi gue bilang nih, jadi kalian bisa nge-schedulein, tapi schedule-nya itu nih ada di sini ya, yang gue garisin warna biru ini. Kalau yang bus itu dia paling cepet, dia bisanya nge-schedulein 14 hari. Sedangkan yang pro kalian bisa 2 hari atau 10 hari. Tapi ini ya, gue kan langganan Amus yang bus nih. Kalian bisa ngerilis lagu di Amus ini tuh lebih cepet, nggak nyampe 14 hari. Cuma dalam waktu seminggu atau di bawah seminggu lagu kalian itu bisa rilis. Ketika kalian rilis nanti itu ada pilihannya as fast as possible atau as soon as possible. Pokoknya ada pilihannya dua itu, atau yang satunya itu schedule. Nah, schedule itu kalian bisa milih tanggalnya 2 minggu dari tanggal kalian upload. Bisa paling cepat dipilih itu 2 minggu. Sama sebenarnya kayak Sound On ini. Sound On juga kalian bisa milih tanggal rilisnya itu 10 hari dari tanggal kalian upload. Kemudian ini ya, rilis ASAP. ASAP itu as soon as possible ya. 24 jam. Jadi gue pernah juga coba pakai. Jadi gue baru ngerilis 2 lagu via Amus ini, yang satu gue rilis as soon as possible dan yang satunya lagi gue schedulein. Dan ya yang as soon as possible ini memang bener, pertama masuk tahap review, dan ketika review itu udah selesai mereka langsung ngerilis, dan gak nyampe seminggu lagu gue masuk ke Spotify, Apple Music, YouTube Music dan lain-lain. Kemudian priority support ini juga masih jadi tanda tanya sih kalau buat gue, karena kalau diantara ketiganya priority support yang paling cepat balesnya dan paling penjelasannya yang paling bagus itu kalau menurut gue masih menang DistroKid, karena gue juga pernah langganan ini DistroKid dan gue pernah CS ngirim email ke CS-nya, ke customer supportnya. Ke Amus pernah, dan ke Sound On juga pernah ada masalah. Pernah di Amus itu pernah gue rilis pertama itu lagunya nggak masuk ke profil gue, tapi masuk ke profil baru. Jadi dia buat profil baru di Spotify atas nama gua, cuman gua sebelumnya udah pernah rilis lagu di Spotify, jadi ada 2 gitu profilnya. Nah gua kirim ke CS-nya si Amus ini karena nggak bisa diganti, dan karena gua nggak mau nanti kedepannya ketika gua ngerilis via Amus ini masuknya ke yang itu, ke yang baru gitu. Gua maunya tetap ke yang lama, dan itu memang balasannya lama. Gua harus nunggu berapa lama waktu itu ya, pokoknya lumayan lama, nggak secepat DistroKid. DistroKid ini tektokannya cepet, kalau kalian ada masalah 24 jam nggak nyampe pasti dibalas. Kemudian presave dan SmartLink. Nah ini ketiganya ada presave dan SmartLink. SmartLink ini ketika kalian ngupload lagu terus habis itu di review dan reviewnya udah berhasil dan mereka mengirim ke store, mengirim ke DSP tadi digital, mereka akan ngasih link itu. SmartLink itu yang kalau kalian klik nanti ada banyak pilihannya, itu yang Spotify, Apple Music, di kanannya ada tulisannya presave gitu. Ini kalau ibaratnya Linktree gitu, Linktree tapi versi gratis dari sininya. Jadi kalian udah dapat. Kemudian ada 100% royalty. Nah, ini yang paling penting sih kalau buat musisi indie ya. Royalty itu penting karena di antara ketiganya ini ada satu yang nggak ngasih kalian itu 100% royalty. Kemudian Spotify Verified Artist Checkmark. Oh ini jelas semua distributor musik pasti ngasih ini. Mau Amus, DistroKid, Sound On, pokoknya semua distributor website apapun itu pasti ngasih ini. Royalty split ini nggak semua ya. Jadi royalty split ini kalau di Soundrop juga ada dan dia gratis, kalian cuma perlu buat akun doang. Sedangkan di Amus ini ya kalian mesti daftar akun, sama kayak di DistroKid juga royalty split itu harus punya akun DistroKidnya ya. Jadi kalau kalian kolaborasi sama orang dan orang yang nggak punya akun Amusnya atau akun DistroKidnya ya kalian nggak bisa berbagi royalty. Kalau Sound On kan daftarnya gratis dan ya kalian bisa sharing royalty di Sound On. Sedangkan kalau Amus dan DistroKid daftarnya kan harus berlangganan ya, jadi kurang bisa bebas lah untuk royalty split. Kalian harus kolaborasi sama artis yang punya akun Amus atau yang punya akun DistroKid gitu, yang berlangganan juga, baru bisa sharing royalty ya. Royalty split ini ya bisa dibagi berapa per berapa gitu, 70-30 gitu, dan itu kebagi otomatis ya royaltinya.
access to mobile app. Nah ya, iMuse ini ada aplikasi mobilenya, ada di Play Store, ada di App Store juga. Kalau kalian mau download, tinggal cari aja iMuse yang aplikasinya logonya seperti A ini ya, warna kuning terus tulisannya A hitam gini. Gua ada download dan gua buka, isinya ya cukup simpel, UI-nya simpel, dan kalian bisa rilis dari situ ya. Lagunya bisa kalian upload ke Google Drive atau ke Dropbox gitu, lagu yang udah format WAV, lagu finalnya sama album artnya juga. Terus kalau kalian lagi keluar gitu di luar apa di mana di perjalanan gitu, tapi kalian tetap pengen rilis, bisa rilis via aplikasinya, nggak perlu via website ya kalau iMuse ini. Kemudian apa lagi nih, detail financial statement. Kalau menurut gua ini mereka ngasih statement ini nggak detail-detail amat sih, sama aja. Ketiganya ini juga ngasih statement seperti ini ya. Tapi yang perlu kalian tahu, royalti itu masuknya 3 bulan setelah lagu rilis ya, jadi nggak langsung masuk. Kalau jumlah play, jumlah view itu baru dia langsung masuk laporannya. Hari ini yang ngeplay misalnya ada 100 orang lagunya di play, besoknya masuk gitu. Tapi kalau royalti kalian nunggu 3 bulan dulu, jadi 3 bulan terakhir baru masuk royaltinya. Hampir semua distributor itu seperti itu. Kemudian daily trend report, gue nggak pernah tahu ini soal trend report ini. Advanced Insight ini juga nggak pernah tahu. Gue rasa ini nggak tahu ya fitur yang kepake atau enggak, tapi gue nggak pernah tahu trend report dan Advanced Insight ini. Yang gue tahu itu di dalam iMuse itu ada laporannya. Nanti gue buat video khusus tentang iMuse ya, karena gue langganan yang paket busnya. Kemudian YouTube Content ID. YouTube Content ID ini sangat penting ya. Ini jadi kalau kalian upload atau rilis lagunya ke YouTube Musik dan masuk ke YouTube Topik juga biasanya ya, itu kalau ada orang yang re-upload atau upload ulang lagu kalian, duitnya atau duit iklan dari Content ID-nya masuknya ke kalian ya. Dan ini gratis di iMuse, cuman dipotong 15% komisinya ya. Ya mau dibilang bayar, tapi bayarnya belakangan ya kan. Dan di antara ketiga ini ada satu yang bayar, DistroKid itu kalau kalian mau centang YouTube Content ID-nya itu bayar. Kemudian rilis cover song free. Gue belum pernah coba rilis lagu di iMuse, lagu cover belum pernah coba sama sekali. Tapi yang gue tahu dari forum-forum Reddit, kalau rilis lagu cover di iMuse itu nggak bisa di royaltyin, nggak bisa diduitin, yang artinya lagunya rilis aja tapi nggak bisa jalan, royaltinya nggak dapat apa-apa gitu. Jadi kalian cuman yang ngerilis lagu sebagai musisi, ngeluarin karya doang secara gratis gitu doang. Dan tetap kalau menurut gua ya Soundrop sih yang lebih lebih worth kalau untuk ngerilis cover, karena dia bisa ngasih lisensi secara legal dan paling murah di antara semua distributor atau agregator. Kemudian access to automated advance fast forward, gua tahu fitur ini apa. Withdraw upcoming royalty, gue belum pernah nge-withdraw royalty gue dari iMuse. Dan gue lihat di iMuse itu yang paling kecil dia di antara DistroKid atau DistroKid juga deh, sama DistroKid sama iMuse. DistroKid itu dulu gue pernah bisa narik, gak ada minimumnya ya dia. Sedangkan iMuse ini dia ada minimum itu $3 baru kalian bisa tarik. Dan gue belum pernah narik royalty dari iMuse karena baru sedikit lagu yang gue rilis di iMuse ini juga. Use your own ESRC ini semuanya juga bisa, semua distributor. Your own ESRC ini artinya kalau kalian pernah rilis lagu sebelumnya dan kalian mau ngerilis ulang, itu bisa harusnya ya. Jadi masukin atau nginput ESRC-nya sendiri setiap lagu yang rilis itu, dan di ACC dan masuk ke Spotify, Apple Music dan lain-lain, itu mereka pasti punya ESRC-nya, dan itu ada detailnya di mana kalian ngerilis waktu itu ya, di agregator mana atau website mana ya. Free UPC ini juga semuanya ngasih free, SoundOn, DistroKid, semua CD Baby dan lain-lainnya itu free UPC, free ESRC ini juga harusnya free, nggak ada yang bayar. Release level country restriction, aku nih gue nggak tahu, mungkin ada beberapa negara yang dibatasin yang rilisnya, gue nggak tahu. Music stay live when downgrading, ya nih karena di DistroKid itu waktu itu di tulisan sininya itu, tahu kalau kalian pernah ngeliat review orang yang pernah nge-review DistroKid itu, katanya ketika kalian nggak langganan musiknya itu dihapus ya dari
platform gitu. Padahal ternyata enggak, musik gue yang pernah gue rilis di DistroKid itu tetap ada sampai sekarang ya, dan Amis pun juga sama sepertinya. Jadi ini artinya kalau nanti kalian berhenti langganan atau langganannya itu enggak diperpanjang ya di tahun depan, tuh lagunya tetap ada di semua platform digital ya, di Spotify, di YouTube Music, di Apple Music, di semuanya tepat. Dan bedanya yang Pro itu cuman 1, 2, 3 ini doang ya, rilis andal multiple artist profile. Yang tadi gue bilang, kalau kalian produser ya, kalian mau ngerilis punya nama artis yang banyak ya, milihnya yang Pro ini, invite team member to artist team ya, udah pasti ini benefitnya untuk produser atau label. Nah ini kan juga yang terakhir udah jelas, custom label name, kalian bisa buat nama label kalian sendiri ya. Jadi untuk produser itu lebih benefitnya ke yang Pro ini, bukan yang Boost. Yang Boost ini berapa? Yang Boost ini $19, atau kemarin gue itu langganan bayar 299.000 ya, itu untuk yang Boost kalau dirupiahin. Sedangkan yang Pro ini 990. Tapi kemarin itu gue lihat harganya nggak nyampe segitu deh, 980 ribuan ya kemarin gue lihat. Oh ini akun gue. Oke, kita sekarang ke DistroKid. Oke, di DistroKid ini dia ada 3 pilihan ya, Musician Plus, Musician, dan Ultimate. Gua pernah berlangganan yang Musician Plus ini dulu 44,99. Tapi waktu gua berlangganan itu dulu dapat kode promo, jadi bayarnya nggak segini, 50% ya. Gue bayarnya dulu, jadi ya sekitar 20-an ya, sekitar 300-an dulu gue bayarnya, 3,5 setahun ya. Jadi ini atas ini harga 3,75 per bulan. Ini mereka tulis gede-gede, tapi kalian itu nggak bisa berlangganan bulanan, minimal itu per tahun, sama kayak tadi Amis juga dan beberapa distributor lain yang nggak gue bahas, tapi yang nyediain subscription atau langganan juga biasanya tahunan bukan bulanan. Nah oke. Di bagian Musician Plus ini apa aja yang gue dapat dan apa aja yang memang beneran gue dapat dan gue rasain dulu waktu langganan ya, karena gue udah nggak langganan lagi sekarang, udah berhenti. Gue sempat langganan 2 tahun waktu itu di Musician Plus ini. Everything in Musician itu yang tengah ini ya, yang es krimnya cuma 1. Upload unlimited song, ya betul, kalian bisa ngerilis lagu secara unlimited ya, mau berapa banyak pun kalian rilis itu bisa. Dan dulu gue sempat ngerilis berapa album ya, 2 album lebih, 2 album atau 3, dan beberapa single ketika daftar di Musician Plus ini, tapi yang ternyata kurang begitu terpakai ya untuk gue. Kemudian ada apa lagi nih, sing lirik on Apple Music. Ya liriknya itu dulu bisa gua input dan gua bisa edit per menit atau per masuk, ketika masuk lagunya itu di dalam DistroKidnya ini, di websitenya ini. Ketika login, ketika kalian daftar dan masuk ke profile dan akun kalian, nanti ada pilihan di bagian lirik atau scenes lirik ini. Jadi itu bisa ngedit lirik dan kalian bisa atur timingnya itu di dalam DistroKidnya itu sendiri. Gak perlu lagi ke website third party kayak Lyric Finds atau Music Match gitu ya. Kemudian Spotify Verified Checkmark. Nah ini juga kan semuanya itu pasti otomatis bisa ya, Spotify Verified Checkmark ini. Gua sempat baca ada yang berkomentar soal Spotify Checkmark ini, ada yang nanya ya gimana karena dia ditolak dan gak di ACC terus. Sebenarnya gampang Spotify Checkmark ini tuh. Gua pernah ditolak sekali waktu gua ubah nama artis waktu itu. Jadi paling gampang itu di Instagram, via Instagram, dan Instagram itu kalian ubah nama sesuai nama artis kalian, dan kemudian di bio-nya kalian tulis itu official, pasti nama artisnya yang sesuai sama yang mau kalian verify. Kemudian kalian taruh link itu, link Spotify-nya, dan ketika pihak Spotify-nya ngecek, oh ini benar, ini valid, ini sama, linknya mengarahnya ke Spotify. Dan kalian jangan lupa post juga 1 postingan atau 2 bisa album art yang lagu kalian pernah rilis itu, buat supaya lebih meyakinkan gitu. Kalau buat yang kalian nggak tahu, nanti gue bahas buat di video khusus. Ini kayaknya bisa gue buat video pendek tentang Spotify Checkmark ini. Kita lanjut aja lagi tentang benefit selanjutnya, create royalty split. Nah kan ini kan yang tadi gue udah bahas sama kayak Amuse, jadi dia harus kalian punya akunnya untuk bisa nge-split royalty gini ya. Kemudian mobile app access, ini gue baru tahu karena dulu waktu gue daftar ini dia nggak punya mobile app-nya, jadi dulu semuanya via website. Dan gue rasa DistroKid ini mobile app-nya ini cuma bisa di-download via website ini deh. Gue kurang tahu di Play Store ada atau enggak aplikasinya DistroKid ya.
Cuma sekarang mereka tulis begini ya pastinya bisa kalian ngakses via handphone ya, mobile app. Kemudian daily streaming, ya betul, daily streaming semuanya tiga-tiganya ini juga ngasih daily streaming status. Jadi statusnya harian ya. Yang gue bilang baru masuk 3 bulan itu tadi status royalty ya. Jadi kalau daily streaming ini memang harian masuknya. Terus customizable label name, ya dulu bisa gue custom nama labelnya. Nama label itu jadi kayak nama studio gitu, nama studio atau nama recordingnya itu bisa kalian custom. Sedangkan kalau Amuse ini nggak bisa di custom, jadi nama labelnya itu ya nama artisnya, nama kalian. Kemudian customizable release date ini bisa di custom juga, sama kayak Amuse tadi, schedule release ya. Jadi bisa kalian schedulein kapan mau ngerilisnya ya. Cuma memang saran juga dari si pihak Spotify ini, kalau ngerilis lagu itu dan mau kalian ngajuin ke playlist pitching ya, jadi supaya lagunya masuk di pitch sama si Spotify ini ke playlist gitu, itu minimal 2 minggu. Jadi ya rekomendasi untuk ngerilis lagu itu memang 2 minggu sih kalau kalian mau lebih maksimal dan buat juga video-video promosinya. Terus pre-order ini sama kayak lagunya itu dirilis di Apple Music, Amazon Music kan, mereka kan bukan langganan kan ya. Jadi kalau mau nge-play atau dengerin full lagunya kan harus di-download, dan downloadnya itu berbayar ya. Per lagu itu $0.99 ya, atau 14 ribuan ya, 14-15 ribuan per lagunya. Jadi ini bisa kalian atur schedule, jadi pre-order duluan bisa, kemudian baru ketika rilis orang udah punya lagunya ya. Customizable iTunes pricing, nah ini juga salah satu yang beda ya dari Amuse tadi ya. Mesti nggak ada kan ya customizable pricingnya. Jadi mungkin di itu yang rata ya, atau harga defaultnya itu 0,99. Dan customizable ini ketika gua rilis via Soundrop itu cuma ada 3 pilihan. Jadi dia cuma bisa dinaikin $1 atau $2 doang gitu. Jadi nggak bisa dinaikin semau-mau kalian harga lagunya itu ya. Kemudian apa, mobile app, oke, udah segitu aja kan ya. Yang ini gua belum langganan. Bedanya apa? Bedanya ini nih di bawah nih. Yang musician ini cuma 1 artis, sedangkan yang musician plus ini 2 artis. Kalau yang ultimate ini 5 plus artis ya. Jadi yang gue bilang tadi, kalau kalian musisi atau produser yang ultimate ini lebih cocok untuk yang produser, yang kalau kalian naungin beberapa nama artisnya banyak, 5 lebih gitu ya. Sedangkan yang musician plus ini karena dulu gua ngerilis pakai 2 nama, atau ya maunya gua rilis pakai 2 nama gitu ya dulu musician plus ini. Jadi gua daftarnya musician plus. Sebenarnya musician plus ini kalian bisa dapat 3 slot atau 3 nama ya. Gua pernah ketika gua masukin nama yang kedua itu gua email CS-nya, customer supportnya DistroKid ini, kalau gua salah input nama dan gua mau dihapus aja bisa atau enggak, dan mereka nggak ngehapus itu nama yang artis kedua itu, tapi mereka ngasih 1 slot lagi buat gua. Jadi gua bisa masukin 1 slot artis lagi di situ. Gitu triknya sih kalau kalian daftar musician plus ini, tapi kalian pengen dapet 3 slot atau 3 nama artis ya. Kan banyak sekarang kan ya musisi, kalian pengennya rilis pakai nama alter gitu ya, atau nama band. Kemudian kalian pengen rilis juga pakai nama pribadi gitu ya, atau kalian punya nama alter yang lain gitu, kalian mau rilis pakai itu ya, kayak begitu contohnya ya. Sedangkan yang musician ini cuman bisa 1 artis atau 1 nama, sama kayak di Amuse yang paket boost tadi. Ini cuma bisa 1 ya, 1 nama artis. Kalian gak bisa ubah-ubah, gak bisa tambah atau ngerilis pakai nama artis yang lain, gak bisa. Kalau yang boost ini, yang pro gua nggak langganan, yang pro gua nggak tahu, tapi di sini ditulisnya kalian bisa pakai nih rilis andal multiple artist profile, yang artinya kalian harusnya bisa ya. Oke, kita lompat kali ini ke SoundOn. SoundOn ini diantara ketiganya ini satu-satunya yang gratis. SoundOn ini satu-satunya yang gratis, dan di sini nggak ada halaman seperti ini ya, yang compare antara paket ini, paket A, paket B, paket C. Di SoundOn ini nggak ada, dia tampilannya seperti ini doang. Di sini tulisannya login tadinya ya, karena gue udah login jadi tulisannya sudah seperti ini. Kalau gue logout ya tampilannya seperti ini. Kalau kalian buka websitenya soundon.global, jadi di sini yang ditulis
ditulis di sini tuh stay in control with 100% ownership. 100% ownership ya, bedain sama 100% royalty. Jadi sebenarnya Sound On ini ya memang gratis, karena rilis lagu itu gratis, nggak harus langganan, nggak harus bayar per tahun berapa. Tapi kalau gratis itu berarti produknya itu ya kalian, lagu kalian, karya kalian itu adalah produknya. Yang dijual itu ya itu. Jadi artinya royalti yang kalian dapat itu nggak 100% dari Sound On ini. Mereka bakal potong entah berapa persen ya, gua kurang tahu detailnya, tapi yang pasti kalian gak dapet 100%. Ya kalau nggak kan mereka dapat duitnya dari mana ya. Gua udah pernah ngerilis via Sound On ini, sedikit ribet karena ketika ada kesalahan mereka itu nggak ngasih tahu kesalahannya di mana, tapi mereka cuman nolak aja, alasannya ditolak. Kemudian kalian harus cari tahu sendiri, benerin sendiri, mananya sendiri, maksudnya benerin bagian mananya sendiri yang harus dibenerin gitu, sampai akhirnya diterima dan bisa rilis. Gua pernah rilis satu EP atau mini album ya, isinya ada 4 lagu, 2 lagu dan 2-nya versi instrumentalnya. Dan kemudian gue pernah ngerilis 1 single di Sound On ini. Dari yang gue alamin waktu di Sound On ini, kelebihannya dari ketiga website ini ya, Sound On ini kelebihannya dia gratis, dia kalian nggak perlu bayar biaya tahunan, jadi nggak perlu mikirin keluar duit, malah kalian yang dapat duit ya. Terus kemudian dia bisa custom label, yang tadi nggak bisa itu Amuse ya, dia bisa custom label kalian, yang artinya ketika kalian rilis itu kalian bisa pakai nama record label semau kalian sendiri ya, seperti yang kalau gua rilis via Soundrop itu yang lo cover. Nah ini juga di Sound On ini kalian bisa custom nama record labelnya, dan kemudian kalian bisa sharing royalti yang itu tadi ya. Kalau kalian kolaborasi sama musisi lain dan kalian mau berbagi itu 50-50 dari hasil royaltinya, atau 70-30 ya. Biasanya kalau kalian yang lebih berat, kalian yang mixing, kalian yang mastering, biasanya ya 70-30 atau 80-20 gitu ya, atau 90-10% gitu juga masih nggak masalah. Kemudian ya kalian bisa rilis gratis, custom label, sharing royalty. Gua rasa selebihnya sama ya, itu aja. Dan kalian lagu kalian itu rilis ke sosial media ya, rilis ke TikTok, Instagram, Facebook ya, lagu kalian itu rilis ke situ, dan itu gratis, kalian nggak perlu bayar ekstra ya. Paling cepet berapa lama rilisnya? Pengalaman gue di Sound On ini paling cepet itu 2 minggu ya, karena ketika kalian rilis itu dia nggak ada pilihan as soon as possible atau rilis secepat mungkin dibanding kedua website DistroKid atau Amuse itu tadi ya. Jadi udah pasti Sound On ini kalian nggak bisa rilis lagunya itu dalam waktu seminggu, minimal 2 minggu, dan itu pun tergantung review dari pihak Sound On-nya. Jadi lagu kalian sebelum rilis itu dicek dulu sama mereka sebelum dirilis ke major musik distribusi itu tadi ya. Kemudian minusnya di Sound On ini jelas, yang pertama itu soal royalti ya. Kalau kalian memang sayang sama karya kalian ya, pastinya kalian maunya royaltinya 100% dong ya. Dan Sound On ini gua kurang tahu berapa ngambil persenannya ya, karena nggak disebutin di websitenya nggak disebutin, dan di beberapa orang yang nge-review pun nggak menyebutkan Sound On ini ngambil berapa persen. Jadi gua kurang tahu, tapi yang pasti Sound On ini gak ngasih royalti ke kalian itu 100%. Mungkin mereka bisa aja ngambilnya 25 atau 30%, itu masih yang masuk akal sih. Soalnya yang keduanya DistroKid dan Amuse itu royaltinya buat kalian itu 100%. Kemudian yang kedua itu di Sound On ini lagu kalian itu gak dirilis ke Apple Music ya, biarpun ada logonya di situ ya, di yang bawah kiri itu. Tapi dari pengalaman gue waktu make rilis via Sound On ini, lagu gue nggak ada di Apple Music. Mungkin dulu atau sebelumnya Sound On ini rilis juga ke Apple Music, tapi sekarang itu enggak ya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga di Sound On ini, yang bikin gue beralih dari Sound On terus ke daftar Amuse Bus itu ketika gue ngajuin OAC ya, YouTube Official Artist Channel. Di Sound On ini udah nggak bisa sekarang ya. Ini lebih jelasnya bakal gue buat satu video khusus tentang OAC aja deh nanti, Official Artist Channel, yaitu untuk YouTube, yang supaya akun YouTube kalian nanti ada tanda musiknya itu. Ini minus juga sih. Dan kemudian minus selanjutnya itu kebanyakan ditolak. Jadi lagu kalian itu sebenarnya udah benar,
audionya bener, album artnya bener, kemudian ditolaknya itu mereka nggak ngasih alasan yang jelas, dan kalian harus cari tahu sendiri ditolaknya kenapa. Biasanya karena inputnya itu kalian yang salah, itu biasanya ya, inputnya harus begini, harus begitu. Itu mereka kemungkinan besar itu masih pakai bot itu kalau yang penolakan langsung gitu, kayak langsung ditolak di bagian pengisian atau penulisan. Itu gua kurang sukanya itu ya, itu doang sih, banyak apa tolak tapi nggak dikasih tahu harus bagian mananya gitu dibenerin. Customer service-nya ya gue bisa bilang ini di tengah-tengah lah. Yang paling bagus itu DistroKid customer service-nya karena dia balasnya cepat ya. Sound On ini mereka balas cuman nggak begitu cepat, kalian harus nunggu berapa hari tapi mereka balas. Ketika gue tanya soal OAC juga begitu sama. Ketika gue mau ngajuin, mereka bilang kalau udah nggak bisa lagi di Sound On, jadi cuman artis-artis terpilih aja. Pokoknya udah nggak bisa lagi lah di Sound On. Kemudian kalau kalian ada masalah di rilisan, ya kalian nyoba sendiri lah. Ini gratis kok. Dan kalau kalian punya karya, punya lagu, silahkan. Ini gratis, kalian nggak perlu bayar, nggak perlu langganan. Jadi cuman login kalau udah punya akunnya ya. Kalau belum ya sign up di situ dan kalian isi semuanya. Biasanya cuman data-data tentang kalian ya, nama, nomor telepon, email, seperti itulah, nama artis, apa sebelumnya udah pernah rilis lagu atau belum ya. Yang pasti kalian siapin dulu lagunya dan album artnya, dua itu yang harus kalian siapin sebelum rilis. Kalian coba aja dan kalian rasain sendiri menurut kalian bagaimana. Dan kalau menurut gue di antara ketiga ini